Yang saya hormati dan saya kasihi Badan Pengawas Perbedaan Gereja Klasis Port Combine, Bapak Ketua BPPG Klasis yang hadir juga dalam sidang kita pada hari ini. Yang saya hormati dan saya kasihi Ketua dan anggota Pelaksana Harian Majelis Jemaat bersama-sama dengan seluruh Majelis Jemaat, para penatua dan syamas. Yang saya hormati badan-badan pelayan unsur TAR, PAM, PW, dan PKB. Yang saya hormati dan saya kasihi Badan Pengawas Perbedaan Gereja Jemaat GKI Betel Tanah Hitam. Yang saya hormati dan saya kasihi panitia dan secara khusus panitia-panitia yang ada di dalam jemaat, baik panitia pembangunan, panitia hari besar gerejawi, panitia-panitia lain yang ditunjuk untuk membantu pekerjaan-pekerjaan dalam jemaat, dan secara khusus panitia sidang jemaat yang ke-32 ya, serta Bapak Ibu peserta sidang yang berbahagia di hari ini. Pertama, saya menyampaikan terima kasih untuk pelayan firman yang telah melayani ibadah kita pada pagi hari ini, dan juga saya menyampaikan hormat saya untuk semua yang sudah datang dan mengikuti ibadah pembukaan dan juga acara-acara selanjutnya sampai dengan persidangan nanti akan berlangsung. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita ada bersama-sama di hari ini dalam menggumuli tugas pelayanan-pelayanan kita di dalam jemaat kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita bersidang dan kita berada dalam sidang yang ke-32. Dan hari ini pula dalam petunjuk-petunjuk, baik itu tata gereja dan peraturan-peraturan dalam gereja kita, baik itu dalam keputusan sidang Meropen bab 9 pasal 24, tapi juga diatur dalam peraturan-peraturan jemaat dalam bab 6 pasal 16 tentang sidang jemaat itu. Tadi sekilas kita juga sudah dengar apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat tentang tugas-tugas dalam sidang jemaat. Tugas dalam sidang jemaat kita itu, pertama, kita mengevaluasi seluruh program pelayanan kita sepanjang tahun 2023. Yang kedua, kita mengevaluasi akan keuangan jemaat yang dikelola selama tahun 2023. Dan yang keempat, yang ketiga, kita juga mau menerima laporan-laporan pertanggungjawaban majelis jemaat, dan kita juga mau menetapkan program-program pelayanan, tapi juga proyeksi anggaran kita untuk tahun 2024. Nah, itu tugas-tugas dalam sidang jemaat. Ada tugas sidang jemaat yang lain juga. Kita menetapkan kalau ada pos pelayanan yang mau jadi jemaat, kita juga tetapkan dalam kita. Itu tugas yang lain. Tapi saya rasa di Betel Tanah Hitam masih tetap satu, tidak ada yang tambah lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, itu tugas-tugas dalam sidang jemaat ini. Nah, tadi saya diskusi dengan Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat bahwa kita sudah membuat evaluasi. Ya, jadi petunjuk rekomendasi sidang itu bukan prasidang ya. Keputusan nomor itu bukan prasidang. Tapi kita evaluasi tentang program-program pelayanan kita tahun 2023, dan kita bikin proyeksi program untuk 2024 dan proyeksi anggaran kita untuk 2024. Nah, ini tadi saya komunikasi dan ini sudah dibuat. Tinggal hari ini kita akan menetapkan. Nanti dalam membacakan laporan pertanggungjawaban, tapi juga laporan keuangan,
Sesudah itu akan diberikan waktu kepada Paul untuk memberikan tanggapan. Tanggapan yang saya maksudkan di sini karena kita sudah mengerjakan itu dalam evaluasi kita, sehingga kita tidak memberikan tanggapan yang merubah semua yang ada. Karena yang kita sudah bahas itu, sehingga mungkin ada hal yang kita lupa, itu yang kita usul. Jadi nanti kita memberikan usul konkret yang memboboti akan apa yang sudah kita kerjakan. Tidak kita merubah lagi. Saya kasih ingat ini karena nanti kalau itu terjadi pertengahan jalan, nabi rem bisa kasih rem itu. Kecuali nabi yang lagi tidak apa-apa. Ya. Karena kita sudah membahas itu juga sudah waktu kita berikan dana kita keluarkan untuk bagian itu. Sehingga hari ini kita menetapkan, tapi sebelum menetapkan harus diberikan ruang oleh pimpinan sidang kepada Pro untuk memberikan usul-usul konkret untuk menambah apa yang mungkin waktu rapat itu ada hal yang terlupakan. Di sini tempatnya untuk memberikan masukan, memberikan bobot terhadap program-program yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga nanti dalam perjalanan sidang kita selalu ingat bahwa sidang ini adalah sidang yang sangat baik sekali, karena sidang ini adalah perayaan keselamatan. Dan perayaan keselamatan ini untuk kita mempertanggungjawabkan iman dalam tugas-tugas dan pelayanan kita. Sehingga segala sesuatu yang nanti kita kerjakan, baik itu program pelayanan maupun mempertanggungjawabkan keuangan, mari kita kerjakan dengan baik. Semua yang nanti terjadi dalam sidang ini akan diatur oleh pimpinan sidang. Jadi tadi saya ingatkan lagi, kita memberikan kontribusi pikiran yang baik untuk sidang kita ini. Bapak Ibu, saya mau kutip sedikit dulu keputusan sambutan pada pekerja sinode dalam HUT GKI yang ke-67 tahun. Ada dua hal yang terjadi di situ yang saya lihat. Pertama itu tentang GKI di tanah Papua, dan yang kedua tentang acara-acara besar. Di tanah Papua ini sekarang sudah ada 6 provinsi. Ya, ada 6 provinsi. Dalam sambutan sinode itu mengingatkan kita, sekalipun Papua ini terbagi sampai 6, 7, 8, 9 provinsi, tapi GKI itu tetap satu. Nah, ini menjadi peringatan untuk kita supaya kita terus berdoa untuk negeri dan tanah ini. Kenapa? Mempertahankan tanah ini, mempertahankan kehidupan semua suku bangsa yang ada di tanah ini, hanya gereja saja yang masih mempertahankan itu. Dan kita harus ada dalam satu kebersamaan bersama-sama. Yang berikut saya juga mau sampaikan kepada kita bahwa dalam pesan HUT GKI ada 8 pesan, tapi saya cuma punya 2. Yang kedua itu adalah tentang ajaran-ajaran sesat. Bapak Ibu, begitu banyak dan maraknya banyak ajaran-ajaran yang masuk dengan memakai nama Yesus. Saya ingatkan kita untuk nanti kita dengan arif, dengan bijak, kita melihat semua ajaran yang ada ini, supaya kita tidak terpengaruh dengan segala ajaran-ajaran yang datang dan mengganggu kita. Saya dalam satu sidang menyampaikan itu, dalam floor sidang itu berjalan, ada peserta yang bilang begini, tapi kita juga harus berubah cara pelayanan. Jangan kita juga pakai kata ibadah baru orang tinggal baca-baca saja. Saya tanya sama yang bersangkutan, Anda ada dalam bagian persekutuan itu atau tidak? Ada. Karena itu Anda tidak tertib dalam gereja ini. Tata ibadah itu mengatur kita supaya kita tertib beribadah kepada Tuhan. Begitu. Jadi begitu banyak ajaran yang datang mempengaruhi kita. Saya harap ini bagian untuk diperhatikan. Yang itu saya mau sampaikan kepada kita nanti dalam proyeksi anggaran 2024, kita juga harus berpikir tentang kesejahteraan pelayan. Kesejahteraan pelayan untuk, apalagi kalau ada pelayan sudah memasuki masa-masa pensiun, kita harus set bagian tertentu supaya pensiun dia mendapat penghargaan dari kita,
mungkin untuk membantu dia dalam membangun rumah dan lain sebagainya. Itu juga nanti kita pikir bersama-sama. Ya, di jemaat ini ada begitu banyak hal yang menopang gereja ini secara baik. Tinggal bagaimana kita mengelola itu dengan baik untuk kepentingan pelayanan kita dalam jemaat kita ini. Saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat, seluruh Majelis Jemaat, Penatua dan Syemasi, Badan-badan Pengusur, BPPG tingkat jemaat yang terus bekerja membantu sehingga apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita di jemaat ini dapat berlangsung dengan baik. Terakhir saya sampaikan kepada kita, ini sidang gerejawi. Sehingga dalam sidang gerejawi ini kita menjaga wibawa sidang ini. Dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita menanggapi, bicara dengan sopan, santun dalam sidang ini. Saya ingatkan, ini sidang gerejawi. Sehingga nanti dalam penyampaian-penyampaian kita, saya harap kita memperhatikan hal-hal itu dengan baik dalam persidangan itu. Saya kira itu beberapa catatan yang saya sampaikan untuk kita, untuk nanti menolong kita dalam persidangan kita di hari ini untuk berjalan dengan baik. Kalau memang betul kita bisa sepakat dengan apa yang sudah kita kerjakan, mungkin jam makan siang kita makan terus masing-masing dari dalam pulang. Begitu. Iya toh? Karena ini kita sudah bahas. Oke, saya kira itu beberapa catatan untuk kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hari ini Sabtu tanggal 11 November 11 ya? Ya. Hari ini Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. Saya atas nama Gereja Kristen Injili di Tanah Papua sebagai Ketua Klasis dan sebagai Ketua Klasis GKI Portumbai, saya membuka dengan resmi sidang jemaat GKI Bethel Tanah Hitam yang ke-32 di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Selamat bersidang.